Blank. Blank. Blank, ya. Oke, 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 oke. siap. Sebentar ya. Baik, kita mulai Mari saja kita acara mulai kita ya. saja. Monggo Mas Amir dulu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Bebas dan Mbak Dini. Apa kabar? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah Ya, luar biasa. selalu. Sehat. Mm. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, lahir batin pada pagi hari ini. Bincang serius tapi santai. Kita pagi hari ini mengingat sangat antusias sekali para ibu dengan bincang kita pada hari Selasa pekan lalu. Maka Selasa pagi ini kita tutup kata Bu Dewi, bincang mengenai kanker payudara. Ya, kata Betul. Mbak Dini itu pada stadium dini di awal, kanker payudara dapat kita, Selamatkan. payudara itu dapat menunjukkan gejala tertentu. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan sadari, ya Mbak Dini Betul. kemarin itu sadari, Ya, atau sadari periksa payudara sendiri sendiri. tiap bulan 1 minggu setelah masa haid berakhir. Apal. Mungkin sudah lewat, tapi ada juga yang belum, nggak tahu saya. Dan Ya, raba dengan teliti searah jarum jam betul. payudara untuk mendeteksi adanya benjolan atau perubahan pada payudara. Silakan Betul. lanjut, Mbak Dini, Iya. bincangkannya ini. Tepuk Ya, tangan dulu untuk Mas Amir yang sudah melanjutkan dan betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mas Amir. Terima kasih untuk mengingatkan kita ya, bahwa memang kanker payudara untuk wanita itu sungguh-sungguh merupakan satu hal yang sangat mengerikan karena menunjukkan menjadikan kematian nomor 2 terbesar betul, yang betul Mbak ada, Dini. terutama di Itu Indonesia prihatin saya. ini. Ya, betul. Jadi kita sebagai wanita sebaiknya harus memeriksakan payudara secara mandiri. Nah, kemarin sudah saya berikan resiko untuk kena kanker payudara yang kita bisa tes kepada diri sendiri. Sudah saya lakukan dan banyak di antara kita semua menjawabnya. Alhamdulillah banyak yang hasilnya condong ke sebelah kiri. Jadi kalau sebelah kiri itu artinya sebelah kanan ya yang bagus itu ya. Jadi menunjukkan bahwa eh, tes kepada diri kita sendiri bisa dilakukan sebelum kita melakukan perabaan, Mas. Ya, ya, ya. Ya. Kenapa sebelah kanan bukan kiri? Jadi kan ada dua tuh Mas, yang sebelah kanan itu yang positif bagus semua, yang sebelah kiri itu yang cenderung mengakibatkan efek yang Oh, jelek atau ada risiko kena. Nah, itu kemarin kita tanya-tanya di antara para senior di sini, ya kebanyakan menjawabnya bagus semua. Jadi ya insya Alhamdulillah. Allah dengan adanya BEP kita lebih bagus lagi karena memang seperti diceritakan Bu Dewi sebelum ini tadi, ada yang testimoni bahwa dengan melakukan BEP itu kan ada gerakan sentuh. Nah, ini harus benar-benar kena. Terus itu yang merasakan di sini ada enzim dan hormon-hormon yang begitu terangsang dan akhirnya bisa menjadi lebih sehat. Nah, Ya, itu ya. ya, ya. Jadi panduan untuk melakukan sadari adalah yang pertama yang tadi disebutkan Mas Amir dilakukan kalau yang masih menstruasi, mungkin di sini sudah tidak ada lagi, semua sudah menopause. Hmm. Jadi yang menstruasi mungkin kita bisa beritahukan kepada anak cucu kita bagaimana untuk menanganinya. 2 minggu setelah kita haid itu adalah masa yang paling bagus untuk cek diri sendiri secara mandiri. Kalau yang sudah senior, sebaiknya setiap bulan sekali, awal bulan saja, setiap tanggal 1 supaya ingat kita lakukan sendiri di 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 depan cermin atau di kamar mandi. Jadi terserah. Kita yang pertama lakukan adalah dibuka. Kita punya baju, ya, tangan kita lulus ke bawah. Nah, atau kita tarik ke atas dengan melihat keadaan payudara kita.
Ya, ada bentuk-bentuknya, memang ada yang ada perubahan bentuk yang kita bisa lihat dari 12 macam itu yang bisa kita lihatkan nanti ada gambarnya. Mungkin nanti akan share saja di grup WA. Ya, jadi kita lakukan begini boleh, digerakkan di sini boleh, atau sambil tidur, kalau pas tidur kita juga bisa disonggo dengan bantal supaya lebih agak-agak kelihatan gitu, nonjol. Jadi Disonggo itu setelah itu, maksudnya ditumpang gitu ya. ya jadi Disonggo. badannya Mas, jadi punggungnya yang dikasih bantal. Ya, Ya, oke. supaya ininya agak melengkung. Terus Ya, tangan satunya kalau yang kita berdiri ya tinggal begini dengan 3 jari. Terus kita mulai dari ketiak. Kenapa dari ketiak? Karena disinilah terletak kelenjar getah bening. Ya, hal yang paling ditakutkan untuk seorang wanita yang sudah terkena adalah bahwa dia tidak akan menjadi kanker payudara saja, tetapi bisa kemana-mana melalui kelenjar getah bening. Masya Allah. Jadi kalau orang yang terkena kanker kelenjar getah bening lebih bahaya daripada kanker payudara. Tapi itulah, jadi harus dimulai di puter-puter, puter-puter, puter sampai terus ke sini dan langsung ke tengah ke aerola ya. Jadi di situ diteruskan terus sampai ke tengah lagi dan sangat-sangat apa tekan sekali sampai terasa adakah benjolan. Benjolan yang akan terasa itu ada 2 macam. Yang satu kalau dipegang itu agak gelenjer sana, gelenjer sini, nah itu bukan. Tapi kalau diam saja, kecil, diam, mungkin agak nggak terasa, nah itu calon. Ya, terus kalau sudah sampai di tengah di aerola, terus langsung dipencet, ada keluar nanah berupa bentuknya cairan berupa kuning atau putih atau bahkan darah. Nah, itu memang sudah harus dilaporkan. Nah, kebanyakan dari para wanita itu sangat-sangat tidak menyadari hal itu dan tidak pernah melakukan sadari karena merasa tidak perlu. Padahal kalau ditemukan secara dini akan menjadikan terbebas atau paling enggak resikonya akan sangat sangat rendah sekali kalau kita menemukan secara awal. Tapi yang ternyata banyak ketahuan sekarang adalah para wanita itu kebanyakan sudah di tingkat lanjut. Jadi dokter selalu menyanyikan lagu "Terlambat sudah kau datang" jeng, jeng, karena jeng. selalu terlambat sudah stadium lanjut. Ya, saya sendiri mengalami seperti itu di teman saya waktu saya menjelaskan mengenai cara meraba. Ternyata teman saya itu mendapati ada benjolan di dekat puting. Tapi selama ini dia tidak merasa dan tidak menemukan itu karena memang tidak pernah melakukan hal itu. Jadi saya sehari setelah saya melakukan penjelasan kepada teman saya, dia langsung telepon saya, dia mengatakan saya menemukan. Terus saya langsung apabila kita menemukan hal yang mencurigakan seperti itu, tidak harus langsung ke dokter. Dokternya yang disarankan ada beberapa, mungkin dari ahli bedah, internis, dan terakhir bukan ginekolog tapi onkolog. Jadi itu untuk memastikan apakah benar-benar ini serius stadium berapa. Semua di kita, wanita maupun laki, sebetulnya mempunyai stadium 0. Dan itu bisa menjadi stadium 1, 2, 3, 4, tergantung dari lifestyle dari kita semua. Jadi sangat disarankan apabila kita ingin semua terbebas dari hal itu supaya cepat melakukan sadari. Kalau tidak, kita melakukan bantuan orang lain dengan mamo. Jadi di press. Ya, ada alat terus dipres begini, ya. Jadi ini dimasukkan ke dalam alat terus dipres. Kalau tidak ada lagi di USG.
ada lagi pakai di biopsi. Nah, jadi beberapa saran kalau yang kita lakukan sendiri itu kan lebih bagus karena kita bisa lakukan tiap kali kita bisa ingat. Tapi kalau yang tadi pakai alat-alat kan memerlukan waktu dan kayaknya lebih repot lagi. Itulah Ya, sebabnya dianjurkan di sini apabila kita memang peduli kepada kesehatan kita sendiri karena 9 orang satu pasti mendapati apabila umurnya sudah lanjut. Jadi bukan berarti yang umurnya sudah lanjut itu terbebas, tetapi ternyata ada kemungkinan terkena. Kenapa begitu? Karena dari makanan yang kita makan sekarang sudah tidak bisa jamin lagi. Racunnya sudah terlalu banyak, karsinogennya sudah terlalu banyak, dan kita sudah tidak bisa lagi mengeluarkannya, dan itu menjadi tumpukan dari penyakit. Itu saja, Mas. Jadi sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Ya, hindari hal-hal yang mencetus adanya kanker itu, sadari tetap harus dilakukan, makan yang sesuai dengan yang tidak disarankan, yaitu yang disarankan adalah yang tidak berupa ada karsinogen atau bakar-bakar atau yang banyak gula, karena kanker senang sekali dengan gula dan karbo. Ya, jadi yang kegemukan juga tolong dicek lagi apakah ada unsur seperti itu. Jadi sebaiknya untuk kita tingkatkan dengan banyak-banyak imun kita yang paling tinggi, yaitu dengan melakukan rutin BEP, karena imunitas kita bisa terjaga bagus di sini. betul. Kanker akan sangat-sangat bisa datang kalau kita imunitasnya rendah. Yang kedua, bersinar, kena sinar matahari, tetapi rasanya sangat jarang kita terkena karena kalaupun terkena, kita sudah ada polesan dari yang mengandung anti untuk bisa kena, jadi Mbak, tetap Mbak nggak Dini, kena, dan Mbak kita Dini, orang Muslim selalu sampai di sini jadi tetap kurang, jadi perlu dengan suplemen D3 itu yang paling penting. ya terima kasih Mbak Dini. Ini mengingat waktu juga masih ada beberapa menit, tidak salah kalau Ya, mungkin ada BEpers yang tidak usah malu menyampaikan pertanyaan sekarang juga. Itu mungkin betul, nggak Mbak Dini? sebagai satu Masih ada waktu reaksi 4 menit atau lagi. Ya, silahkan. Yang mau betul. tanya langsung di unmute sendiri langsung tanya. Saya tanya Bu Dini, Waduh, Ya, Pak. Bek. kebetulan juga keluarga kena itu kan itu. ya betul Pak. Jadi gini Bu Dini, Ya Pak. saya dulu di rumah ini sering sekali sebulan urut ya, urut tukang urut datang ke rumah gitu ya. Ya. Dari tukang urut telah tahu kita bahwa loh, nih ibu ada bengkak ini di payudara katanya kan. Oh ya, aduh. Kemudian langsung besoknya saya bawa ke dokter. Ya. Bawa ke dokter, sampai dia dokter periksanya, Bu, kalau bisa kita biopsi langsung katanya kan, kita lihatkan buktinya apa. Jangan Hmm. ditunggu-tunggu waktu kata dia kan. Ya, ini berpacu dengan waktu Pak. Habis biopsi, kebetulan hasil biopsi itu labornya tuh di Pekanbaru nggak ada. Yang ada Oh, labornya cuma di Medan, dibawa ke Medan. ya, ya, ya. Minggu itu baru pulang, langsung ditelepon sama dokternya, Bu, datang ke rumah sakit, ini hasilnya ada keluar. Langsung sama dokter ditindak sama dokter onkologi untuk dioperasi. Hmm. Jadi memang untuk payudara ini saya juga mengingatkan ke ibu-ibu yang lain gitu ya. Kalau saran dokter tuh minimal sekali 3 bulan harus kita cek USG, labor segala macam. Betul. Ya. Kemudian kalau kalau sudah terasa langsung aja, jangan katanya ada yang cari obat-obat ini, Ya, obat itu ya, segala macam. ya. Kalau Ya, Pak. menurut dokter nanti akhirnya ke sini juga gitu. Ya, betul. Nah, Ya, jadi itu kalau terjadi mamanya kepada kan almarhum ada ibu orang saya. mengatakan nanti makan obat ini bisa ini namanya obat kampung lah namanya kan macam-macam. Jadi nggak Betul, usah. Jadi kalau bisa langsung disegerakan. betul. Itu yang Jadi paling bagus kurang langkahnya, Pak. kurang terhadap nyonya saya sendiri itu Mm-mm. makan obat 5 tahun lamanya tidak boleh putus. Nah, Alhamdulillah tanggal 1 Januari kemarin habis. Nanti cek dokternya sekali 6 bulan. ya, Itu tidak ada dikasih obat lagi. ya, Cuma yang penting katanya kalau ada orang mengatakan ibu makan ini jangan dimakan itu. Tanya ya, dulu ya. sama orang itu, dia
jenisnya yang mana. Ya, Kalau jenis betul. A, makanlah yang A. Kalau jenis B, makanlah yang B. Jangan semua dimakan katanya. Ya, Itu menurut keterangan dokter ya, onkologi itu. ya, bagus, Terima Pak. kasih nih. Betul-betul Ya, ini bagus Bu Dini sama Pak Amin ya, ya, penjelasannya pada hari ya, ini dan ya. minggu yang Terima lalu. kasih, Pak. Satu lagi yang saya ingatkan adalah yang namanya relapse. Relapse adalah bagaimana seseorang yang sudah dinyatakan zero, tidak ada lagi kankernya, tetapi tiba-tiba muncul lagi setelah beberapa tahun. Ya. Nah, ini akibat dari lengahnya kita terhadap aturan-aturan yang harus kita turuti. Karena merasa sudah, aduh sudah tidak ada lagi, dan kita sudah enak lagi, jadi lupa. Makan yang tidak boleh, konsumsi yang over, Betul, Bu. stres yang tinggi. Dan ini terulang kepada adik saya yang setelah 12 tahun bebas, masa kritis sudah lewat, semua lengah, harusnya 6 bulan sekali cek, ini setahun. Terakhir langsung pakai alat di leher, karena lehernya tidak terasa enak. Terus ada benjolan di sini kayak tulang, tapi karena adik saya itu kurus, dikira dokter itu cuma tulang menonjol, padahal itulah keterusan daripada relapse itu. Jadi setelah 12 tahun dia bangkit lebih ganas daripada pertama. Ingat kalau stroke ada kolaps atau apa anfal pasti nggak akan lebih ringan tapi lebih parah. Jantung kalau anfal juga nggak akan lebih lebih ringan, pasti lebih parah. Jadi kalau yang kanker tadi hati-hati, jangan pernah lengah dan PEP terus. Luar Ya. biasa ya. Jadi Terima kasih Pak Burhan. ada teman Pak kita Burhan. Bu Dini ya, orang Ya, PU juga mungkin Pak Mas Rianto tahu ya, Pak Mas Rianto, Pak Pade juga tahu. ya, Itu yang kelenjar tadi mungkin Bu ya, itu ya. sampai ke punggung. Oh gitu. Jadi Iya dia ya. waktu di Pekanbaru dulu tugas dulu, itu Heeh. ini nggak pernah berobat ke dokter semua. Dia makan yang ini segala macam aja. Oh, Waktu pindah ke Jakarta, rupanya sekali diperiksa sama dokter udah menjala sampai ke punggung. mana-mana sudah. Iya, Iya, iya itu Pak. yang Udah nggak kelenjar bisa di. ibu tadi Iya. mungkin tadi itu. Heeh. Iya, itu Baik, akhirnya dokter tidak lagi bisa menasehati, hanya ikuti saja Iya, apa keinginannya begitu, Pak. ya, terima kasih Pak Amir Ya, Bu Dini. Pak, terima kita kasih sangat Pak tertarik Bedrizal, sekali sangat dengan hal ini bermanfaat karena sekali buat kita menyelamatkan. semua ya. Iya, Saya kira. baiklah. Dan Terima tidak kasih ya. terbuka, tidak tertutup kemungkinan setiap saat Mbak Dini bisa memberikan penjelasan lagi atau ada yang tanya silahkan kontak langsung ke Mbak Dini. Buka praktek jam Ya, berapa Mbak Dini? 24 jam. 24 jam. Baik, terima kasih. Saya kira cukup waktu kita sudah habis. Kita lanjutkan Ya, acara kita. Silakan ya, Mbak Dini. ya. Terima kasih semuanya. Mari kita mulai acara kita yang rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta Waalaikumsalam. BEP kita pada pagi hari ini dari KBI Komisariat Pondok Kelapa dan sekitarnya, latihan ke-988 Selasa 4 April 2023 dari pukul 7.30, pas ya Pak, lebih dikit ya. Ya, nggak apa-apa, lebih 3-4 Gak menit. apa-apa. Ya, baiklah. Sebelumnya kita akan mulai dengan susunan acara. Yang pertama, doa, tata tertib, menyanyikan Mars BEP, meneriakkan yel-yel, membaca siapa yang memandu pada pagi hari ini, mencermati refresh melalui video guru besar kita, dan latihan bersama 30 seri dimulai oleh Bapak Pratomo. Kemudian dilanjut dengan doa penutup dan foto bersama. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan memimpin doa untuk kita semua yang ada di sini. Semoga setelah latihan ini yang akan kita dapatkan adalah kesehatan yang lebih sempurna lagi. Amin. Yang kedua, kita doakan kepada penemu bioenergi power kita, Bapak Hari J. Angga. Semoga warisan beliau ini yang kita lakukan setiap pagi menjadikan amal jariahnya di sana. Berikutnya, untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir pada pagi hari ini dikarenakan mungkin sakit atau ada hal lain, mari kita doakan yang sakit lekas sembuh, yang ada persoalan lekas selesai. Amin.
Baiklah, Bapak dan Ibu, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Amin ya robbal alamin. Lanjut dengan membacakan tata tertib dari latihan virtual ini. Yang pertama, host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan, dan untuk pemandu yang akan bertugas, silahkan unmute sebelumnya. Untuk para pemandu, melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute saat sudah selesai memandu. Pemandu pertama melakukan refresh dan pemanasan terlebih dahulu. Pemandu terakhir mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. Lanjut, Mas. Ya, jangan lupa pemandu pertama Pak Pratomo pada saat refresh Haryangga, Bapak ikut bergerak seperti guru besar Haryangga. Dan sebaiknya memandu dengan ritme yang standar, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga dapat diikuti oleh semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Selanjutnya, agar selama latihan berlangsung, selalu dalam posisi berlatih. Agar tiap saat ini tidak cuma kepada semua pemandu, tetapi kepada seluruh peserta untuk dalam posisi siap saat di spotlight. Nanti semua akan kebagian kena spotlight. Ataupun saat pemandu dan urutan sebelumnya yang mendadak berhalangan, kita yang sebelumnya itu dapat untuk menggantikan. Dan proses penggantian pemandu ini dilakukan oleh GOS. Selanjutnya kepada seluruh peserta latber, saat jalannya latihan, mengambil posisi agar terlihat di kamera dan lutut sampai sedikit di atas kepala. Semua akan kena spotlight, insya Allah. Dan yang terakhir, yang menggunakan dua perangkat, agar salah satunya dimatikan saja dulu untuk sementara, koneksinya dari Zoom. Demikian Mbak Dini. Ya, monggo sekarang kita menyanyikan Mas BEP dari kamar masing-masing. Silahkan Bu Ning. Indonesia menjaga kesehatan kita melalui orang nafas, tata Allah dan obat. Kesehatan seluruh Nusantara, merajukan kesehatan bangsa, itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Marilah Bebas Indonesia menjaga kesehatan kita melalui olah nafas, tanpa alat dan obat. Sertakan seluruh Nusantara merajut tulang kesehatan bangsa, itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Setiap kali. Yes, kita lanjut dengan yel-yel. Dijawab ya, semua dibuka, unmute, siap, Siap. salam sehat, Salam sehat. salam sehat, Salam sehat. salam sehat. Salam sehat. BEPers Sehat. Bukan. Rakyat luar biasa. Yes. Mana Bu Adlina?
Ya, inilah daftar pemandu yang akan beraksi pada pagi hari ini. Dimulai oleh satu ketua Bapak Pratomo dengan refresh dan pemanasan dari Rumah Sehat Pokel 6. Kedua, Ibu Adlina Adlis dari Rumah Sehat Pokel 9. Ketiga, Ibu Sri Surtikanti dari Rumah Sehat Pokel 8. Lanjut. Yang keempat adalah Ibu Nina Heru dari Rumah Sehat Ceria 89. Yang kelima adalah Ibu Dewi Sartika dari Rumah Sehat Pokel 7. Ya. Dan terakhir ditutup oleh Pak Joko Sucahyo dari Rumah Sehat Pokel 3. Dan Selanjutnya kita semua semua acara ini didukung oleh teman-teman co-host. Yaitu siapa Bu Mbak Dini? ya dengan Bapak sendiri, saya Ibu Nining. Bapak Istiarso adakah? Harusnya ada. Ya, Ada. belum ada. saya Wow. co-host. Bariton, Tadi telat bariton. ya. Ya, Ada, Pak. ya, oke. Ya, mari kita lanjutkan dengan memperhatikan silahkan Bapak. Ya, sudah Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya hari ini kebagian untuk memandu olah nafas dan olah gerak itu secara virtual yang pertama, dan untuk itu saya harus melakukan refresh. Saya sebenarnya senang sekali mengenai jadi ini yang akan saya ulang atau tutuke gitu. Jadi masalah pola pikir. Karena
pola pikir itu adalah merupakan cara berpikir paling bermanfaat dan menguntungkan. Dan pola pikir itu bisa pikiran Anda yang dapat menciptakan surga atau neraka, kesehatan atau penyakit bagi Anda. Jadi pola pikir itu besar sekali pengaruhnya pada kesehatan kita. Saya akan mengambil masalah pola pikir positif ini dari waktu pengayaan itu di Rumah Pawon yang materinya disampaikan oleh Ibu Dwi Patmiyarti. Insya Allah kami akan menyampaikan mengenai pola pikir positif ini. Jadi pola pikir positif adalah cara berpikir paling bermanfaat dan menguntungkan karena dapat melakukan segalanya lebih baik dengan menikmati hasil-hasil yang positif, memunculkan perasaan puas, senang, dan bahagia. Dipengaruhi pengalaman masa lalu. Jadi kalau masa kecil kita itu selalu bahagia, insya Allah itu akan terbawa sampai kita akhir hayat. Jadi pola pikir itu akan terpengaruh dari masa kecil kita. Upaya memiliki pola pikir positif tidak datang sendiri, harus dipelajari dan dilatih terus-menerus dan dikelola seumur hidup. Dibutuhkan pemikiran bersih, logis, objektif, berdasar data dan fakta. Tidak berpihak pada kepentingan kelompok atau diri sendiri. Jadi kita harus fair, harus istilahnya itu netral. Jadi tidak pihak sana, pihak sini sehingga pikiran kita itu bisa loss, nggak akan terpengaruh masalah-masalah yang terjadi di dalam perjalanan hidup ini. Selalu bersyukur dan atas segala yang diterima dari sumber kehidupan. Jadi selalu bersyukur apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa mensyukuri itu. Kalau istilah orang Jawa kan sumeleh. Jadi apa yang kita terima ya itulah yang harus kita nikmati. Insya Allah dengan pola pikir itu kita akan menjadikan hidup ini rileks, santai, dan tidak gerusa-gerusu. Melihat sesuatu dari sisi baiknya, mengambil hikmah di balik setiap masalah sebagai sarana belajar. Jadi semua masalah itu pasti ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Nah, kita senantiasa melihat semua kejadian, semua peristiwa itu dari segi positifnya, sehingga kita bisa senantiasa menjaga pola pikir itu untuk senantiasa berpikir secara positif. Memusatkan perhatian pada sisi positif diri orang lain, situasi yang dihadapi, dan lainnya. Menyadari dan memahami bahwa setiap orang itu berbeda. Kapasitas, kemampuan, keahlian, pengalaman, dan lain-lainnya. Manfaat pola pikir positif. Memberi energi positif, menyehatkan, mempercepat pemulihan penyakit. Jadi kalau kita senantiasa berpikir positif, insya Allah akan mempercepat pemulihan kesehatan, akan menyehatkan, dan senantiasa kita akan terbebas dari apa-apa yang senantiasa menghantui kita. Karena itu kita tidak usah memikirkan masalah yang lalu yang misalnya ada kegagalan selalu dipikir, itu juga akan membuat pikiran kita akan terganggu. Jadi apa yang terjadi itulah yang terjadi. Jadi kita ambil hikmahnya untuk kita perbaiki untuk yang ke depannya. Memperkuat sistem kekebalan atau daya tahan tubuh. Tidak mudah terserang penyakit mental maupun fisik. Meningkatkan kepercayaan diri, tangguh menghadapi masalah. Itulah kalau misalnya kita senantiasa
berpikir positif, insya Allah kita akan selalu terhindar dari hal-hal yang kurang baik atau yang tidak menyenangkan. Itulah sedikit daripada uraian mengenai pikiran positif. Insya Allah nanti kalau ada waktu nasihat kami lanjutkan lagi untuk selanjutnya, materi selanjutnya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya marilah wabarakatuh. kita lanjutkan dengan pemanasan. Bila kita lakukan pemanasan mulai dari 5 dan seterusnya sampai 30 dalam semua hitungan. Tarik. 3, tahan terus. 5, 10 hitungan. Tarik. 3, tahan terus. 5, 15 hitungan. Tarik. 3, terus 15, buang. 20 hitungan. Tarik. 3, tahan. 15, 20, buang. 25. Wah. 5 seri yang pertama. 1, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 1, 2, tunduk. Tarik ke belakang. 1, 3. Tarik.
tangan kaku ke depan, bentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, perut, pipi, tarik ke buang ke atas. 2, 1, tarik. Kecek perut, pipi, tarik ke buang. 2, tunduk jauh, tarik. Sampai kening, kecek perut, pipi, tarik ke belakang. 2, 3, tarik. Kaku ke depan, bentur ke atas kepala, hidung, perut, dagu, kecek perut, pipi, tarik ke belakang, buang ke atas. 3, 1, tarik. Gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang. 3, 2, tunduk jauh, tarik. Sampai kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang. 3, 3, tarik. Tangan kaku ke depan, bentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, kecek perut, pipi, tarik ke belakang, buang ke atas. 4, 1, tarik. Kecek perut, pipi, tarik ke belakang. 4, 2, tunduk jauh, tarik. Sambil kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang. 4, 3, tarik. Tangan kaku ke depan, bentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, kecek perut, pipi, tarik ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik. Tarik ke belakang. 5, 2, tunduk jauh,
Tarik. Kawin kening. Terus. Kening. Tarik. Wah. 53. Tarik. Angkat kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Harus hidung. Harus kaku. Cek perut. Cek putih. Tarik ke atas. Ke atas. Napas 3 kali, tarik buang, tarik buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Sekali lagi. Tarik. Buang. Terima kasih. Lanjut. Lanjut. 5 seri kedua. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek pipi. Tarik ke belakang. 1-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. 1-3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Bentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 2-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 2-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. 2-3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 3-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. 3-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang.
tiga, tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Lagi. Gesek perut. Gesek hidung. Tangan ke belakang. Buang ke atas. 4-1, tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 4-2, tunduk jauh. Tarik. Dagu kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. 4-3, tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Lagi. Gesek perut. Gesek pipi. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 5-1, tarik. Gesek pipi. Tarik ke belakang. 5-2, tunduk jauh. Tarik. Dagu kening. Gesek kening. Gesek pipi. Tarik ke belakang. 5-3, tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur di atas kepala. Hidung. Perut. Kaki. Gesek perut. Gesek pipi. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Atur lepas 3 kali. Tarik ini. Tarik. 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 Terima kasih. 5 seri ketiga. 1-1. Siap. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 1-2, tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 1-3, tarik. Kaki ke depan. Lentur ke atas kepala.
Terus. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang ke atas. Dua, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Dua, tunduk jauh. Tarik. Jauh begini. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Dua, tiga. Tarik. Dengan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Hidung. Perut. Perut. Dua. Tiga, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Dua. Tiga, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh begini. Gesek perut. Gesek puting. Dua. Tiga, tiga. Tarik. Angin kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Mulut. Hidung. Perut. Kaki. Dua. Empat, satu. Tarik. Tarik belakang. Dua. Empat, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh begini. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Dua. Empat, tiga. Tarik. Dengan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Kaki. Perut. Dua. Dua, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Dua. Lima, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening.
Gesek perut. Gesek pipi. Tarik. Buang. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Tarik ke atas. Buang. Tiga kali tarik buang. Dibuka Bu speakernya. Buang. Tarik. Sekali lagi tarik. Buang. Bunia, suaranya Bunia. Terima kasih, Ki. Mikrofon. Ya, sudah, siap. Ya. Dari keempat. Jadi keempat. Ya. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. Dua, tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik. Dua. Satu, tiga. Tarik. Kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. Dua, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, dua, tunduk jauh, tarik, jauh kening. Gesek perut, gesek kuping, belakang, buang. Dua, tiga. Tarik. Tangan kaki ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 3, 1. Tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang.
32, tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. 2, 3. Tarik. Tangan ke depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. 2. 42, tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. 2, 4, 3. Tarik. Tarik ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 51. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. 2. 52. Tunduk jauh. Tarik. Tarik kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. 2. 53. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. 2. Atur nafas 3 kali. Tarik. 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 Dua. 5 seri yang kelima. 1, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 1, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Turun ke atas kepala. Perut.
hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Dua satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Dua-dua tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Dua tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Tiga satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Tiga dua tunduk jauh, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Tiga tiga, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Empat satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Empat dua tunduk jauh, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Empat tiga, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Lima satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Lima dua tunduk jauh, tarik,
Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. Lima tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Sekali lagi. Tarik. Buang. Terima kasih. Lanjut, 5 seri yang terakhir. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 1-2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. 1-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 2-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. 2-2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 2-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 3-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 3-2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 3-3. Tarik.
Tangan kaku ke depan, sentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, 2, 3, tarik, tangan kaku ke depan, sentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, angkat. 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, 2, 4, 2, tunduk jauh, tarik, tarik ke nih, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, 2, 4, 3, tarik, tangan kaku ke depan, sentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas pelan-pelan. 5, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, 2, 5, 2, tunduk jauh, tarik, jauh ke nih, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, 2, 5, 3, tarik, tangan kaku ke depan, sentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, 2, tutup, tarik, gosok-gosok, terima kasih. Mute dulu. Yes. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada para pemandu yang luar biasa, kepada para peserta yang luar biasa. Sangat-sangat sukses pada pagi hari ini. Acaranya lancar sekali dan sangat menikmati. Mari, Mas Amir mau memimpin doa Ya, penutup. baik. Terima kasih Mbak Dini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas lindungannya sehingga
acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Juga Amin. semoga upaya kita semua untuk menyehatkan diri kita mendapat ridho Allah. Semoga Amin. imun kita Amin. meningkat. Amin. Semoga juga semua program kita mendatang yang kita sibuk beberapa saat mendatang dapat berjalan lancar, Amin. semuanya berjalan dengan Amin. sesuai rencana. Amin. 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 Doa kita mulai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Dini. Ya, terima kasih. Lega sekali sudah bisa mengikuti 30 seri dengan luar biasa. Terima Betul. kasih kepada para pemandu yang dimulai tadi oleh Bapak Pratomo. Terima kasih Pak Pratomo. Yes, mindset harus dipikir yang positif terus ya Pak ya. Oh, Iya, supaya tidak menjalar kemana-mana menjadi penyakit. Yang kedua, Ibu Adlina. Terima kasih Bu Adlina. Juga untuk pemilihan para pemandunya setiap acara kita. Terima kasih Bu Adlina sudah bisa menolong kita semua. Ketiga, Ibu Sri Surtikanti. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Lanjut Mas. Juga kepada Ibu Nina Heru dari Ceria 89 atas perhatiannya dengan semangat dibantu oleh cucunya. Anak. Oh anak Oh, ya. anak. Dan Ibu Dewi Sartika dari Pokel 7 yang telah dengan semangatnya. Dan terakhir tadi ditutup oleh Pak Joko Sucahyo dari Pokel 8. Kelihatannya umurnya belum ada 60 kelihatannya ya tadi kelihatannya. Hebat akibat BEP. Beliau sebenarnya sudah 85 kalau nggak salah. Seperti anak 70 ke bawah. Ya, Bisa terima kasih aja. Mbak Dini yang lalu. Iya, iya. Iya, Terima kasih juga. ya, co-hostnya Ibu Nining, tapi Ibu Nining tadi sudah pergi pamit ya sepertinya. Terus kita berdua dan dibantu oleh siapa lagi ya? Pak Istiarso. Pak Pak Istiarso Istiarso. tadi ya, Pak Istiarso. Ya. selalu Ya. ngomong Juga kepada Bapak Patio yang memberi linknya. Terima kasih Pak Patio. Baiklah, saya tidak bisa berlama-lama Mas Amir pada pagi hari ini karena saya lanjut acara lagi. Mohon maaf Iya. lahir dan batin apabila dalam penyampaian saya tadi ada yang Foto dulu, kurang foto. berkenan. Sebelumnya untuk para partisipan semuanya silahkan lihat hasil record kita. Semua peserta kelihatan di SL. Yang di sini Iya. tidak kelihatan sih, tapi di balik itu nanti kita bisa lihat di recordnya. Terima kasih. Yuk Siap. kita foto bersama-sama. Foto dulu, siap. Yang Burhan. pertama dulu. Yes, Pak yang Burhan. pertama. Yes. Pak Istiarso, Pak Petrizal. Pak Burhan. Beraksi. Burhannya Kalau izin. Kak Bur Lagi udah foto. masih ada kan? Ya, kita Oh Pak, foto yang pertama mutat Pak dulu ya. Istiarso tadi. Pak Istiarso yang Ya. foto. Oh, Pak Istiarso. Ya, 1, Ayo deketin lagi 2, Pak. Deketin 3. lagi. Oke, Pak Isa. Ya, tunggu disimpan Simpan dulu. dulu dikirim besok atau sekarang? Sekarang. Sekarang. Nah, Kalau sekarang mahal bayarnya. yang kedua Ya. lagi? Yang kedua. Yang kedua. Ya, dengan gaya yang berbeda. Berbeda lagi. Tadi Yes. gaya dada, sekarang gaya punggung. Iya. 1, 2, 3. Oke, Oke. Pak Istiarso. Iya. Terima kasih, Pak Oke. Lanjut Ibu langsung. Dini, Dr. Ya. Amir. Ya. Dilanjut ya sama Mas Amir, saya pamit ya. Baik, Kalau ada terima kasih. pertanyaan tolong dijawab. Tapi kalau soal kanker nggak bisa aku. Ya, nanti Baik, disimpan. Saya sebelum sebenarnya pergi, ingin terus Mbak Dini ingin sebelum terus pergi, tapi baik ada kita acara. mohon Ya, Pak dipindah. Fadil untuk memberikan pendapat-pendapatnya agar Mbak Dini mendengar dulu sebelum pergi. Ya, oke Silakan deh. Pak Fadil. Baik, baik, terima kasih. Ya, apresiasi untuk hari Selasa senantiasa membawakan bincang pagi yang sersang, serius tapi santai dan sangat bermanfaat. Dan Baik, Pak. ternyata semua sangat
antusias dengan acara ini dan bapak-bapak masih malu-malu kecuali Pak apa Ambil. karena Pak Bet mengalami langsung Iya, betul. walaupun Pak Bet belum pernah cerita bahwa pada awalnya yang mengetahui sebenarnya Pak Bet itu. Karena yang meraba Pak Bet. Dan apa? Yang rajin meraba. Apa istilahnya? Jadi dengan memeriksa diri sendiri itu ternyata diwakili Pak Bet dan akhirnya ketahuan dan seterusnya dan seterusnya. Yang awalnya itu tidak cerita, karena ditiru semua gitu ya. Bapak-bapak itu meniru. Nggak apa-apa tuh Pak, deteksi dini. Terima kasih Bu Dini ya, sangat Pak. bermanfaat. Ya Pak. Dan kemudian disambung oleh Pak Pratomo. Saya komentar Pak Pratomo itu begini. Kemarin saya tidak sempat mengomentari pada saat Pak Karsidi refresh. Pak Karsidi kaget setelah membaca bab 5 First Choice for Health yang judul awalnya itu First Choice for Health dan kemudian diganti oleh putra-putranya menjadi Self Healing Method ya. Bab 5 itu menyebutkan bahwa pola hidup adalah sumber penyakit kalau nggak salah ya judulnya itu. Nah, kami ingin menginformasikan itulah sumber daripada ilmu yang oleh terakhir kita beri nama sebagai The Origins of BEP, The Origins of Bioenergy Power. The Origins of Bioenergy Power itu membahas mengenai pola hidup. Jadi pola hidup itu adalah sumber penyakit judulnya itu. Tetapi dalam the essence and implementation of bioenergy power, di dalam mempraktekkan, dalam diskusi itu bahkan kemudian muncul bahwa ternyata sumber ilmu itu antara lain dari situ. Bahwa beliau melahirkan anak kembar Siam 3. Nah, istilah anak kembar Siam 3 itu adalah orisinilnya itu pertama kali dari diskusi-diskusi keluar dari mulutnya Pak Julian Lee. Pak Julian Lee mengagumi dan kita semua mengagumi ternyata Haryangga itu luar biasa telah melahirkan anak kembar Siam 3 yang sangat populer sekarang. Nah, anak kembar Siam 3 itu sebenarnya lahirnya melalui bab 5 tadi plus buku 3 kalau tidak salah slide nomor 8 dan seterusnya lah. Di situ menyebutkan bahwa paranormal adalah manusia biasa yang luar biasa dan bla 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 gitu ya. Jadi oleh karena itu saya sangat mensyukuri bahwa dengan dideklar the origins of bioenergy power, semakin banyak teman-teman yang penasaran ingin membaca lebih dalam tentang apa yang ditulis Haryangga di dalam the origins of bioenergy power. Saya kira itu aja dan terima kasih. Jadi nanti the essence and implementation itu akan melahirkan cabang-cabang lain yang sangat luar biasa untuk didalami dan didalami. Dan itu merupakan kesyukuran yang oleh Pak Irbas dideklar bahwa BEP Beyond itu memang unlimited ya. Jadi satu butir bisa dibahas hari-hari atau berkepanjangan. Kita baru bicara pola pikir aja udah luar biasa gitu ya. Dan kemudian yang anak kembar Siam 3 itu kemudian dituangkan di dalam logo BEP. Jadi logo BEP itu karena itu merupakan anak kembar Siam 3 yang dilahirkan oleh Pak Haryangga, diabadikan di dalam logo KBI. Di situ ada kode bintang itu adalah pola pikir positif, kemudian kode O2 itu adalah olah nafas, dan ketiga kode 39 itu sebenarnya adalah diambil dari mengunyah itu 40, cuman di dalam inspirasinya Pak Julian Lee, angka 40 itu tidak recommended dari pertimbangan tertentu akhirnya ditulis 39. Jadi angka-angka itu ada maknanya, ada bintang, ada 39 dan ada O2 di dalam logo
komunitas BI Indonesia. Nah, ini pelan-pelan saya ingin menginformasikan seperti itu supaya semua menjadi penasaran, ingin membaca lebih dalam dari buku yang sudah dihimpun di dalam satu buku yang diberi judul The Origins of Bioenergy Power. Dan sebentar lagi, saya bilang sebentar lagi, tapi ternyata belum terbit juga ini The Essence and Implementation of BEP. Jadi nanti itu merupakan best practices-nya Ariangga, dan kemudian nanti akan lahir anak-anak, cucu-cucu, dan seterusnya yang mendukung daripada sumber ilmunya Pak Ariangga ini. Ya, itu aja mungkin yang penting saya sampaikan, dan terima kasih kepada semuanya. Dan saya selalu tiap hari ingin melakukan countdown. Hari ini tanggal 4, dan 30 dikurangi 4 itu adalah 26, 26 tambah 6 berarti tinggal 32 hari lagi kita akan bertemu di Bekasi. Dan saya himbau semua rumah sehat ya yang sudah mendeklar sudah tersedia satu bus, itu adalah Pondok Kelapa 1, sudah tersedia satu bus dan sudah dibayar, dan yang mendaftar 51, tapi yang melunasi baru 30-an. Jadi mudah-mudahan kalau dilunasi, kalau enggak ya nanti ada yang kosong, enggak masalah. Dan yang kedua, kemarin dari Pokel 6 juga menyediakan satu bus, baru terisi kira-kira 15, dan seterusnya. Silakan aja, mudah-mudahan nanti pada hari hanya saya sangat optimistis bahwa nanti akan terpenuhi targetnya Pak Iwan Sulanjana, Pak KPI Pusat. Sebenarnya orang. Kan saya lihat Pak. Makasih. Ya, kemarin ke sini karena HP saya ditanya nggak jawab-jawab, akhirnya dia ke sini nanya HP saya lagi puasa. Itu aja Bu. Terima kasih. Ya, makasih. baik, terima kasih Pak Rahmat Wahyudi yang telah menyampaikan informasinya. 10 orang. 10 orang, enggak apa-apa. Berapapun kirim aja dulu, dan sambil kita juga terus-menerus mengajak, mengimbau, dan anjurannya adalah mohon seyogianya tidak dibebani lagi peserta untuk keperluan yang lainnya, 75.000 saja. Ya. Silakan yang lain kalau ingin menyampaikan sesuatu. Seperti contohnya Pokel 15, Pokel 12 pertama 20. Kemudian tambah lagi 5 orang. Gak apa-apa, bagus. Ya. Bagus. Ya. Juga informasi untuk yang sepuh-sepuh kita ini, mohon kalau ngantuk jangan tidur di kursi sambil duduk. Karena ini belakang rumah, ini sebelum zuhur di sebelah rumah ini ada warung, ada gang, ngobrol-ngobrol di situ. Jam 3:30 tidur di kursi, meninggal. Jadi ini 4 hari yang lalu di rumah yang sama, keponakannya selesai mandi, guru rep school perempuan, itu jatuh di kamar mandi. Selesai mandi, sudah pakai pakaian, kepleset, kepalanya terbentul, meninggal. Nah sekarang pamannya umur 58, itu tidur di kursi di depan TV, meninggal senderan. Nah, jadi senior-senior kita semua yang sepuh-sepuh, jangan tidur sambil duduk,
Ya, ketekuk leher juga kita nggak tahu, atau jantung. Jadi waktu azan asar, karena bersebelahan dengan musola, tidak ada pengumuman. Selesai sholat asar yang rombongan pertama, baru ada pengumuman. Nah, itu aja. Baik, terima kasih atas informasinya. Tapi kalau sudah meninggal itu memang 100% hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jangan kemudian yang sering nonton TV terus kemudian nggak nonton TV lagi kursi. termasuk yang pertama, yang diinformasikan pertama, terus kemudian jangan kemudian semua tidak mandi karena takut mandi kepleset nanti. Iya. Pak Dio, mohon waktu sebentar, Pak. Oh, monggo, Pak. Marwan. Ya, kita Road to Fornas ini kan sudah semakin dekat. Kami dari panitia sudah mencoba melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan, dan alhamdulillah kita semua sudah mengantisipasi, mudah-mudahan pelaksanaannya bisa terlaksana dengan baik. Namun ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan juga, bahwa ada beberapa faktor yang mungkin memerlukan perhatian dari kita. Yang pertama mengenai para calon peserta yang hadir di situ. Kita dari awal mencanangkan bahwa Road to Fornas itu akan dihadiri oleh 1.000 orang, di mana pembagiannya 500 dari Jawa Barat dan 500 dari Pokel dan sekitarnya. Sekarang ini yang baru terdaftar dari Pokel aja masih di bawah 400. Ya, masih di bawah itu. Jadi ini memerlukan usaha kita lagi untuk lebih memotivasi para BFers untuk hadir di Road to Fornas. Kami juga menyadari bahwa saat ini kan sebagian besar, terutama ibu-ibu itu masih berkonsentrasi melaksanakan ibadah Ramadan, antara lain tadarus dan pengajian. Namun demikian kami juga mengharapkan sempatkan waktu untuk memikirkan juga mengenai BEP, terutama latihan BEP, dan yang kedua juga untuk coba untuk hadir di Road to Fornas. Waktu tanggal 31 Maret saya mengirimkan surat himbauan kepada para ketua rumah sehat. Selain saya kirimkan kepada ketua rumah sehat, kami juga mengirimkan di grup pelatih dan ketua rumah sehat. Yang intinya yang pertama, karena ini acara dari kita untuk kita menghimbau untuk semua BFR mensukseskan acara ini. Antara lain yang pertama dengan menghadiri acara Road to Fornas, dan yang kedua tentunya karena pelaksanaan dari acara ini juga membutuhkan dana, dan kita berkomitmen untuk melakukan pendanaan. Yang pertama, yang prioritas adalah dari para BFers. Maka bagi yang belum melunasi pembayaran yang 75.000, kami mohon untuk segera melunasi, karena panitia juga membutuhkan dana untuk melakukan down payment persiapan-persiapan tersebut. Yang kedua juga kami mengharapkan dari masing-masing rumah sehat mudah-mudahan diberikan keleluasaan rezeki sehingga bisa membantu selain daripada iuran tersebut. Juga para BFers maupun semua saja yang kira-kira mempunyai kelebihan rezeki bisa menyumbangkannya ke rekening bendahara, yaitu Ibu Asneli Dewita, di rekening Mandiri yang sudah saya cantumkan di dalam surat edaran tersebut. Yang terakhir, apabila dari para BFers itu memiliki nama-nama yang potensial yang bisa membantu memberikan dana terhadap pelaksanaan Road to Fornas ini, kami mohon bisa memberitahukannya kepada kami, pada saya maupun Ibu Dewi. Nantinya kita akan membuatkan surat untuk
calon-calon donatur tersebut. Itu yang saya sampaikan di dalam surat himbauan. Mudah-mudahan di bulan puasa ini, di mana merupakan bulan suci yang setiap pahala kita akan dilipat gandakan, mudah-mudahan juga kami mendapatkan bantuan dari para yang biasa menyebutkan diri hamba Allah untuk membantu pendanaan dari Road to Fornas ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, untuk rundown dari Road Fornas sudah kami sampaikan juga dengan sedikit perubahan, dan terutama laber kita akan melaksanakan mulai jam 8 pagi. Kita tidak melaksanakan jam 7 karena dengan jam 8 pagi kita memberi kesempatan bagi peserta dari luar kota untuk bisa ikut laber. Juga akan ada acara kesenian. Yang pertama tentunya karena ini dari Jawa Barat, kesenian Jawa Barat, kemudian disusul oleh kesenian dari DKI Jaya. Dan yang terakhir biasanya juga kalau acara itu tidak akan seru kalau tidak ada acara door prizes. Jadi kita akan melakukan juga acara door prizes, dan kembali door prizes ini dari kita untuk kita. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang sudah membeli barang tapi ternyata nggak terpakai, barangnya masih baru, tolong dibungkus saja, dikirim ke Ibu Dewi. Ibu Dewi nggak akan menolak. Itu nantinya akan dijadikan bungkusan door prizes. Semakin banyak kami menerima bingkisan dari Bapak dan Ibu, tentunya semakin banyak kita bisa berbagi kebahagiaan kepada para peserta Road to Fornas. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, dan mari kita berpikir positif bahwa kita akan melaksanakan acara Road to Fornas dari kita untuk kita dengan penuh kebahagiaan dan sukses. Terima kasih. Amin. Iya. Saya Pak mau melapor Pak. Monggo silakan. Kemarin hari Sabtu kami dari RSDPPT ada bukber di rumah Bu Adi. Terus kita udah mengumpulkan yang mau hadir di Road Fornas. Itu udah terdaftar dan dikumpulkan sama bendahara. Mungkin sudah disampaikan belum ya? Ya, jadi udah. Jadi yang dikirim ke saya itu untuk 9 orang. Ya, untuk 9 orang. Kemudian pembayarannya hanya untuk 7 orang. Udah saya terima. Bu Lili yang ngirim kemarin. Oh ya. Ada nggak pesennya, tapi dibeliin. Iya. Oh, kenapa 7 orang, Bu? Kayaknya udah pada bayar. Itu pertanyaannya, Bu. Mungkin Bu Lis bisa tanya langsung ke Bu Lili aja. Bu Lili ya. Baik, Bu. Bu Lis, saya kemarin ngobrol dengan Ibu Adi. Bu Adi melaporkan pada saya bahwa dalam bukber sudah terdaftar 15 orang, Bu. Bahkan Ibu Adi juga sudah membayar. Jadi mungkin masih ada 6 orang yang belum terdaftar barangkali. Ya, kemarin yang hadir cuma segitu di tempat bukber waktu hari Sabtu. Mungkin nanti saya tanyakan lagi, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Bu Lis. Masih ada yang lain barangkali untuk ya, ini saya merefresh aja contoh soal ya, contoh soal. Jadi alhamdulillah dari Samamoka ya kita sudah terima. Jadi Samamoka saya kaget juga karena waktu saya lihat loh ini siapa ya gitu. Menyampaikan transfer saya terima 5.500.000. Saya bingung. Biasanya setiap yang masuk itu pasti saya bagi dulu dengan 75. Oh, berapa orang gitu kan. Nah, ini kok banyak sekali berapa orang ya Samamoka ini saya belum tahu kalau dari Samamoka. Nah, terus saya juga lihat pengirimnya juga
tidak kenal. gitu kan. Nah, terus setelah ada WA yang masuk baru ketahuan kalau dari Bu Tutik Sani, Pak Marondo. Iya, Jadi Bu, Bu Tutik alhamdulillah. jadi Bu Tutik Sani mengirim 5,5 juta. Jadi yang 500 itu untuk peserta 4 orang. Jadi Alhamdulillah, berarti di atas 75 ya masing-masing. ya, jadi mengirim 5 orang. Berarti kalau 5 orang kan 375 ya. Masih Ya. ada sisa lagi 125. Alhamdulillah. Ya. Itu pahalanya berlipat ganda itu tuh di bulan Amin, puasa. amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Kemudian yang Belum dijelaskan yang 5 juta untuk siapa. Nah, itu. Ya, jadi yang 5 juta itu untuk kegiatan Road to Fornas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian saya belum terima konfirmasi dari Pokol 8. Mungkin Bu Surtikanti bisa menjawab karena Bu Rini itu suaminya sakit ya. Ini ada Bu Surtikanti. Kalau bisa Bu Surtikanti bisa mewakili Pokol 8. Memberikan info. Nah, terima kasih waktunya. Yang kemarin yang saya baca yang daftar itu ada 15, Bu. Udah 15, tapi yang bayar baru 4 orang. Makanya saya share lagi segera membayar iuran gitu kan. Segera ditransfer berapapun adanya, kata Bu Rini sudah ditangani, ada ini ya. Ya, saya juga ngerti. Oh iya. Ya Jadi mungkin 15 orang yang sudah pasti, yang bayar baru 4 orang. Mungkin barangkali karena Bu Rinut nggak aktif ya. Mungkin Bu Kanti bisa menolong Bu Rinut. Ya, insya Allah nanti saya bantu. Ya, makasih loh. Ya. Iya, lanjut. Iya, saya kira insya Allah karena ini baru awal puasa ya, 10 hari pertama baru aja lewat. Kita tunggu 10 hari kedua, mudah-mudahan akan diikuti jejak. Kalau ini dari jauh-jauh, mungkin dari jauh-jauh itu khawatir kalau lupa ya, akan mendekat dan mungkin 10 hari terakhir baru dari Pondok Kelapa yang akan membanjiri mengikuti apa yang dilakukan dari Sama Muka. Ya, insya Allah. Dan ini ada kejutan, ada peserta dari Riau yang nanti akan hadir, insya Allah. Dari Riau. Iya Pak, dari Riau. Rio daratan atau Rio Kepulauan? Daratan. Riau daratan. Dan sudah juga ada yang mendaftar. Saya selama ini menganggapnya virtual aja, saya pikir cuma penampakan. Ya. Alhamdulillah udah komit mau hadir Pak. Alhamdulillah. Juga dari Lampung sudah duluan. Saya takutnya Pak Marondo kaget dia melihat saya gitu kan. Dulu saya malahnya pikir penampakan enggak, aja gitu. Pak Bet ini, cuma komunikasi virtual. Alhamdulillah kalau bisa datang Pak Bet. Ya, maksud saya itu untuk memancing kawan-kawan dari luar, Pak. Kalau mamanya kita udah masuk, mudah-mudahan nanti dari luar banyak lagi. Nanti Pak Burhan juga yang mungkin mau terbang. Iya. Dari Kalimantan juga insya Allah bisa hadir tuh kali. Ya. Terus ini yang masih berencana itu Payakumbuh berapa orang juga mau hadir. Oh iya. Kalau kemarin sudah diskusi antara orang-orang Sumatera Barat, orang Minang, harusnya mereka membawa rombongan lebih banyak. Pastinya. Kalau orang Payakumbuh bisa gabung kan bagus Pak, dengan bus kita berangkat. Ya, Kalau pesawat 1,5 juta dari Pekanbaru Pak. Aduh luar biasa Pak Ben. Baik. Dan diberi contoh dari Sama Muka, dan kebetulan Sama Muka itu ya orang awak juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, tapi kita perlu optimistik Ya, bahwa insya Allah. pengalaman selama ini itu insya Allah lah kita punya niat baik dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan yang semakin lapang ke depan. Amin. Amin.
Mau tanya Pak, itu dekatnya tuh ke stadion itu dari Kalimalang atau lewat Bekasi? Ya buka bersama, Mbak, nggak ada acara Bekasi Barat apa-apa. Timur kan, Bekasi Barat ada, Bekasi Timur Itu ada. yang Nanti masuknya dari mana? dulu yang kecil Atau dari Kalimalang? sama aja di Batu. Di Kalimalang Pak dekat Bet, ya. mungkin nanti kita akan Sherlock. Kita bisa Sherlock, Tapi kalau masuknya dari Kalimalang, belok kiri aja itu ada kiri kira-kira 75 meter udah sampai stadion. Kalau Pak Bet membawa rombongan, tolong diinformasikan. Nanti gabung di Pokel aja, ikut bis dari Pokel. Ya. Nah, Sebentar sekarang. itu sangat mudah dicari Pak Bet. Kalau lihat di Google aja, begitu cari Padrot Candrabaga langsung diantar. Pakai bahasa Inggris lagi nganternya Pak. Kita takut nanti sampai sana kehilangan Pak. Saya Pak Bet yang jadi guide-nya. Tenang Nah, aja. Nah, itu ada tuh Bu Kanti. ada Kanti itu. Jangan khawatir, Pak. Dari Hotel Horizon Bekasi lebih dekat. Nah, Metropolitan Mall. Nah, Dari MM nyebrang aja jalan kaki juga nyampe Pak. Pak Pratomo ini nyindir ini. Pak Pratomo nyindir. Dia mau tidurnya itu di tempat ponakannya ke Hotel Horizon. mana tahu dia Hotel Horizon loh. cari yang lebih dekat. Bali Horizon dekat Pak ya. Ya. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu? Enggak, silakan. Tinggal bayar. Ya, mungkin kita mengimbau supaya yang daftar seyogianya jangan masing-masing satu persatu, tapi Iya. satu rombongan rumah sehat. Ya. Minimum 5 orang lah. 5. Nanti saya woro-woro lagi. Ya, benar Bu Kanti. Ya, kalau bukan yang woro-woro saya kira akan diikuti Iya. jejaknya. Kan itu di Bu Kanti juga ada kan? Ya, ada. Ya. Itu masih aktif aja. Nanti Iya. ke Rumah Sehat Kelapa. Bu Kamti juga wakil Berlan itu. Bisa. Masa lalu, Pak. Baik, saya kembalikan ke tuan rumah untuk meneruskan. Monggo silakan yang masih mewakili Ya, cucunya. Poker 9 dan Poker 2. Monggo silakan Pak Amir. Terima kasih Bapak dan Ibu-Ibu telah iya nih, Pak. memanfaatkan waktu secara optimal ini. Kalau tidak ada lagi, maka kita akhiri saja acara kita pada pagi hari ini. Ya. Tadi sebelum ini saya melihat partisipan ini saya tarik Niat sudah nggak ada juga, yang punya rumah yang program Niatnya sudah hilang juga. Terpaksa saya di sini atas nama Pokel 9 dan saya. Maka mohon maaf apabila dalam pelaksanaan tadi ada sesuatu yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Selasa depan akan lebih baik lagi pada hari Selasa ini. Demikian maka akan kita akhiri saja. Kami persilahkan Pak Padyo yang sebagai host. Siapa yang ngitung? Coba kami hitung saja kalau gitu ya. 5, kalau tidak apa lagi. 5, 4. Ada lagi bersuara ada 5, 4, 3, 2, 1. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.